Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyeimbangan suatu neraca pembayaran internasional yang tidak seimbang. Secara umum, ada dua transaksi dalam neraca pembayaran, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Konsep sederhananya, jika dikatakan dia debit apabila valuta asing keluar, dan jika dikatakan dia kredit apabila valuta asingnya masuk. Nah, seperti pembahasan di awal tentang neraca pembayaran internasional, kira-kira kapan neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang? Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila transaksi autonomous debit tidak sama dengan transaksi autonomous kredit. Seperti yang kita ketahui, bahwa transaksi debit itu adalah kewajiban pembayaran ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit itu adalah adanya penerimaan hak pendapatan dari dalam negeri. Jadi, jika kedua transaksi ini tidak berjalan secara bersamaan, maka akan terjadinya neraca pembayaran internasional yang tidak seimbang. Contohnya, jika terlalu besarnya ekspor dan sedikitnya impor akan mengalami surplus. Sebaliknya, jika terlalu banyaknya impor dan sedikitnya ekspor akan mengalami defisit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sebab-sebab suatu negara dalam mengalami ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama, ekspor dan impor dapat berubah-ubah karena musim. Salah satu contohnya adalah wabah penyakit COVID. Karena terjadinya COVID kemarin, dapat mengganggu sistem ekspor dan impor suatu negara terhadap negara lain dikarenakan adanya lockdown. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi swasta, yang dimana karena faktor tertentu, swasta mengalami ketidakpuasan dalam proses produksinya. Apabila proses produksi menurun, tentu akan mengganggu kegiatan ekspor ke luar negeri, begitu juga dengan nilai impor. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Apa saja sih faktor yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing? Salah satunya adalah penghasilan masyarakat. Karena hal ini berkaitan dengan daya beli yang mereka miliki. Masyarakat dengan penghasilan tinggi tentu akan memiliki daya beli yang tinggi pula. Jika dikaitkan dengan daya beli, ini berpengaruh pada permintaan barang yang tinggi. Selanjutnya ada beberapa cara atau alternatif yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, membiarkan kurs valuta asing atau falas tetap stabil dan meningkat. Lalu, bagaimana cara agar mata uang tetap stabil dan meningkat? Yakni dengan cara penyeimbangan permintaan dan persediaan falas dalam negeri. Untuk itu, harus perbanyak melakukan ekspor barang maupun jasa, serta mengelola permintaan falas. Maka dari itu, kita harus meningkatkan daya saing ekonomi industri nasional dan kemampuan produksi dalam negeri. Yang kedua, pemerintah dapat menambah penawaran devisa di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa yang dimiliki. Yang dimana semakin tinggi cadangan devisa negara, maka semakin tinggi kestabilan moneter dan ekonomi makro. Namun, ada beberapa kebijakan pemerintah di dalam sektor real, yakni menambah pasokan falas melalui peningkatan ekspor, daya saing industri nasional, penguatan pendapatan pariwisata, membangun infrastruktur, dan menghilangkan hambatan iklim investasi agar sektor usaha makin produktif. Dan untuk mengurangi permintaan falas perlu adanya ketergantungan impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, melakukan kebijakan deflasi yang dimana untuk menurunkan ongkos produksi dan harga serta mengurangi permintaan total dan pendapatan guna menekan impor. Yang keempat, lakukan pengawasan devisa untuk mengatasi kerugian negara dengan membuat transaksi impor dan ekspor yang harus melalui pengawasan pemerintah untuk membatasi arus pembayaran. Yang kelima, membiarkan neraca pembayaran internasional berjalan secara otomatis melalui perubahan harga dan pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kurs dalam proses penyesuaian ketidakseimbangan. Yang pertama, yaitu kurs yang berubah-ubah. Dalam kurs ini, proses penyeimbangan terjadi melalui perubahan kurs, devaluasi untuk defisit, dan revaluasi untuk surplus. Perubahan kurs di samping akan menimbulkan ongkos dalam penyesuaian produksi dan konsumsi, juga tidak dapat dipastikan bahwa keseimbangan akan tercapai.
Keberhasilan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing, yang dimana makin besar elastisitas permintaan barang, ekspor dan impor suatu negara, maka devaluasi makin efektif. Contohnya, jika suatu negara mendevaluasikan mata uangnya, anggapan bahwa penawaran barang impor negara 1 dan penawaran barang ekspor 2 masing-masing elastis sempurna. Negara A dianggap kecil sehingga tidak mempunyai pengaruh terhadap ekspor impor. Tentunya pengeluaran valuta asing untuk impor relatif kecil disebabkan elastisitas permintaannya juga kecil. Sedangkan turunnya penerimaan dari ekspor dikarenakan elastisitas permintaannya kecil sehingga kerugian penerimaan dari jumlah ekspor. Sebelumnya, devaluasi lebih besar daripada tambahan penerimaannya. Dengan demikian, elastisitas permintaan yang kecil akan menyebabkan devaluasi yang menambah defisit dalam neraca pembayaran. Hal tersebut bisa terjadi kalau keadaan pasar valuta asing tidak stabil. Oke. Yang kedua adalah proses pertimbangan dalam kurs tetap. Mekanisme ini disebut space flow atau teori yang menjelaskan bahwa kondisi suatu negara memiliki jumlah logam mulia yang berlimpah dan berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu mendering terjadinya inflasi yang pada akhirnya mengurangi kuantitas ekspor dan jumlah logam mulia yang ada di negara tersebut. Dan bekerja apabila terjadi defisit dalam ekspor lebih kurang dari impor, maka akan terjadi penurunan jumlah uang yang beredar atau kemungkinan membelikan kredit oleh perbankan berkurang. Efek selanjutnya, harga-harga pendapatan juga berkurang. Turunnya harga dan pendapatan akan menyebabkan ekspor naik dan impor turun. Proses ini tersebut berjalan sampai keseimbangan tercapai. Proses penyimbangan dapat pula berjalan melalui perubahan pendapatan dan pengeluaran atau proses multiplier. Keseimbangan pendapatan, adanya ekspor serta impor yang besarannya tergantung atas pendapatan, sedikitnya menambah model ekonomi makro. Keseimbangan tercapai apabila jumlah pengeluaran sama dengan jumlah nilai yang dihasilkan. Keseimbangan dalam neraca pembayaran terjadi jika ekspor dianggap tetap setiap waktu, maka tambahan pendapatan atau sebagian akibat tambahan ekspor juga. Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI berbalik defisit pada kuartal 2 2023 setelah mencatatkan surplus 6,52 miliar dolar Amerika di kuartal 1 2023. Defisit NPI ini salah satunya didorong oleh defisit transaksi modal. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI mengalami defisit pada kuartal kedua 2023. Defisit NPI periode April 2023 hingga Juni 2023 tercatat sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berbalik arah dari kuartal 1 2023 yang mencatatkan surplus 6,52 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, defisit neraca pembayaran ini didorong oleh defisit transaksi berjalan juga defisit transaksi modal dan finansial. Dalam catatan Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD pada kuartal 2 2023 tercatat sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 0,5% produk domestik bruto. CAD pada kuartal tersebut didorong oleh penurunan ekspor, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Sedangkan defisit transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1,4% PDB. Meski demikian, Bank Indonesia yakin kinerja neraca pembayaran Indonesia di kuartal 2 2023 ini tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan eksternal Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik, berikut solusi dari permasalahan tersebut ialah yang pertama, promosi ekspor. Mendorong ekspor barang dan jasa dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit. Ini dapat dilakukan melalui diversifikasi produk ekspor, meningkatkan kualitas produk, serta mencari pasar baru. Yang kedua, peningkatan investasi asing. Menarik investasi asing dapat membantu mendatangkan modal asing ke dalam negara dan mengimbangi keluaran devisa. Fasilitas yang baik, kebijakan investasi yang jelas, dan stabilitas politik akan membantu dalam hal ini. Lalu yang ketiga, peningkatan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dapat menarik wisatawan asing dan memberikan kontribusi
positif terhadap pendapatan devisa. Yang terakhir atau yang keempat, pengendalian impor. Membatasi barang-barang impor non-esensial dan mendorong penggunaan produk lokal dapat membantu mengurangi pengeluaran devisa. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.